Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan digital school payment aplikasi atau aplikasi pengelolaan dana keuangan sekolah berbasis web yang dikembangkan dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan menggunakan database PySQL dengan versi PHP yang digunakan yaitu versi 7.4. Saat ini dibuat Digital School Payment Application diluncurkan dengan versi 1.1.0 dan sampai saat ini masih akan terus dikembangkan dengan berbagai fitur-fitur terupdate dan tercanggih serta pengecekan bugs dan error apabila masih ada. DSPF ini melibatkan 3 kategori akses, yaitu admin, petugas, dan pengawas. Yang dari semua akses tersebut dibedakan dengan menu-menu akses yang dibatasi. Untuk akses admin bisa digunakan oleh kepala PU, kepala keuangan, dan lain sebagainya. Untuk akses petugas dipergunakan oleh orang yang bertugas melakukan input pembayaran setiap harinya di sekolah. Sedangkan untuk pengawas bisa digunakan oleh kepala sekolah, kepala yayasan, atau siapapun yang bertugas mengawasi, di mana pada akses ini, menu-menunya hanya terbatas di laporan saja dan tidak dipusingkan dengan banyak menu yang bertebaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman awal dari Digital School Payment Application. Ini merupakan halaman login di mana pengguna memasukkan username dan password. Selain daripada itu, kami juga sediakan login untuk WhatsApp, di mana pengguna hanya perlu memasukkan nomor handphone yang sudah didaftarkan, nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan, kemudian sistem akan otomatis mengirimkan OTP ke nomor WhatsApp yang sudah diinputkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pengguna tinggal memasukkan nomor handphone yang sudah didaftarkan sebelumnya, kemudian ditunggu, nanti otomatis sistem akan mengirimkan OTP ke nomor WhatsApp yang sudah diinputkan. Nah, ini contohnya, tinggal dimasukkan, kemudian klik kirim. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard atau halaman utama dari DSP application tersebut. Penjelasan singkat untuk halaman dashboard ini, pengguna akan disuguhkan beberapa ringkasan dari transaksi yang berjalan. Selain itu juga di sini adalah identitas sekolah. Nanti ini nama sekolah, kemudian di sebelah sini di bawahnya itu akan logo sekolah, kemudian di bawahnya alamat sekolah, ada ada website, email, dan nomor telepon sekolah. Nah, penting pengguna ketika awal instalasi aplikasi ini adalah mengganti nama lembaga atau sekolah, di mana nanti nama lembaga atau settingan ini, settingan identitas sekolah ini akan berpengaruh ke laporan, ke bukti pembayaran, dan juga administrasi lainnya. Jadi saran saya, setelah instalasi aplikasi ini, pengguna segera mengganti identitas sekolah atau lembaga, di mana mengaksesnya yaitu di bagian menu pengaturan, kemudian klik menu lembaga. Nah, di sini nanti tinggal disetting logo sekolahnya, diupload di bagian sini, tapi jangan lupa juga checklist di bagian ini. Kemudian nama sekolahnya diganti, kabupatennya, kemudian alamatnya, email, nomor HP atau telepon, website, dan tahun pelajaran. Nah, ini pengguna harus mengisi lengkap. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa
Identitas sekolah ini akan berpengaruh ke bukti transaksi dan laporan-laporan yang akan dibuat oleh sistem aplikasi ini. Untuk tahun pelajaran bisa dipilih tahun pelajaran yang sedang berjalan di sekolah tersebut. Atau pada tahun ini, kemungkinan tahun ini masih berjalan, walaupun ini sudah bulan Mei, tapi masih menggunakan tahun pelajaran 2003-2004. 23-24. Setelah selesai mengedit ini, atau men-setting lembaga ini, atau men-setting sekolah ini, atau men-setting identitas sekolah ini, barulah pengguna bisa melakukan transaksi di aplikasi DSP aplikasi ini. Sebetulnya tidak berpengaruh karena nanti pun diganti setelah belakangan, cuman daripada lupa, ya lebih baik di setting terlebih dahulu. Kemudian pada baris kolom warna hijau, ini menjelaskan ringkasan singkat dari aplikasi yang terjadi di aplikasi. Di sini ada total pemasukan dari mulai instalasi sepanjang aplikasi ini berjalan. Kemudian ada pemasukan harian akan menyesuaikan tanggal hari ini, di mana hari ini berapa transaksi atau uang yang masuk ke lembaga atau ke sekolah. Kemudian pemasukan bulanan adalah rekapitulasi penjumlahan dalam satu bulan, berapa uang yang masuk. Kemudian total pengeluaran, sama halnya dengan pemasukan, ada total pengeluaran dari awal aplikasi ini diinstal hingga berjalan. Ada pengeluaran harian menyesuaikan dengan tanggal, dan ada pengeluaran bulanan menyesuaikan dengan bulan saat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan total pengeluaran? Ini adalah uang, biasanya kan uang itu akan mengendap di kas sekolah atau lembaga. Nah, dikeluarkanlah dari sekolah ini untuk di-store ke rekening yayasan atau ke rekening sekolah atau ke rekening orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keuangan di bank. Kemudian ada saldo mengendap di bagian sini, adalah uang cash yang ada di sekolah saat transaksi terjadi. Jadi sebelum dipindahkan ke bank, itu total dana yang terkumpul secara cash itu ada berapa. Kemudian di bagian bawahnya informasi sederhana lainnya adalah jumlah kelas yang ada di sekolah atau lembaga, kemudian jumlah siswa yang ada di sekolah atau lembaga, jumlah produknya adalah produk-produk yang jadi kewajiban siswa ke sekolah. Kemudian ada jumlah akun, jadi siapa saja yang dapat mengakses aplikasi digital school payment ini. Nah, saya kali ini masuk ke akun DSP aplikasi ini menggunakan akses admin, jadi total semua menu akan muncul di sini. Ini adalah nama orang yang mengakses. Kemudian halaman dashboard, yaitu halaman ini. Kemudian ada master data, itu untuk input data kelas, data siswa, data produk, data pengguna. Kemudian ada transaksi, ada input transaksi, ada transaksi masuk, ada transaksi keluar. Nah, saya juga buatkan shortcut di atas, jadi mempermudah ketika sedang apapun, kemudian ada yang ingin melakukan transaksi, tinggal diklik saja. Ini untuk transaksi baru, ini untuk transaksi cicil, dan ini untuk store baru atau transaksi keluar nantinya. Transaksi cicil ini apabila yang ingin melanjutkan pembayaran yang sebelumnya masih belum tuntas. Kemudian di sini ada laporan, ada rekapitulasi DSP, dana sumbangan pendidikan, atau yang dulu dikenal dengan nama SPP. Kemudian ada rekapitulasi produk, jadi semua produk dimunculkan dengan sudah direkap, jadi total bayarnya berapa, tunggakannya berapa. Kemudian ada laporan per periode, ini produknya apa, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa.
untuk rekapitulasinya. Kemudian ada kelas, ini diperlihatkan laporan pembayaran untuk per kelas. Di bagian pengaturan ada pengaturan lembaga yang tadi yang setting untuk identitas sekolah, kemudian ada pengaturan akun, yaitu akun yang saat ini digunakan bila ingin mengganti password dan username. Kemudian ada petugas dan pejabat, adalah petugas yang akan mensahkan atau yang akan ditempelkan pada laporan yang dikeluarkan dari aplikasi. Kemudian setting tahun pelajaran adalah tahun pelajaran apa saja jika ingin ditambah atau dikurangi. Kemudian logout. Jadi nanti untuk akses pengawas hanya bisa mengakses laporan saja di sini, yang ini saja. Jadi nggak perlu pusing-pusing untuk pengawas, tinggal cek di laporan saja transaksi yang masuk keluar dan uang yang mandap sekolah atau belum disetorkan ke bank atau sebelum disimpan ke bank. Di data kelas, selain input satu-satu, juga ada pilihan untuk impor dari Excel. Jadi nanti tinggal di-download saja Excelnya, template-nya. Nah, sudah di-download, nanti tinggal diisi dari Excel atau tinggal copy paste di Excel, kemudian nanti di-uploadkan ke sini, kemudian klik import. Sama halnya dengan kelas, data siswa pun seperti itu. Nah, cuman di sini bedanya selain input satuan, kemudian sekali import data, ada juga pindah kelas. Nah, pindah kelas ini nanti petugas tidak perlu repot-repot input ulang lagi atau memindahkan satu-satu. Jadi kelas awalnya kelas apa, kemudian nanti dipindah kelas. Pindah kelas dengan tujuan yang baru. Nah, ini siapa sih yang akan dipindahkan, ini berupa checklist dan unchecklist. Yang di unchecklist berarti tidak ikut dipindahkan, yang checklist ikut dipindahkan. Nah, kemudian ada data produk, yaitu yang tadi saya jelaskan, data produk yang menjadi kewajiban siswa kepada sekolah. DSP dipisahkan per kelas, kemudian ada PPDB, ada kunjin, dan lain sebagainya. Untuk jenisnya nanti bisa diinput ketika misalkan input produk ini, kan jenisnya hanya terbatas di 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk, 6 jenis produk. Nah, nanti petugas bisa menambahkan lagi jenis produk lainnya di sini. Nanti akan muncul di bagian jenis ini. Nah, ini input tahun pelajaran. Karena di sini diminta tahun pelajaran yang diberlakukan. Oke. Kemudian ada data pengguna. Data pengguna adalah siapa saja yang bisa mengakses dan perannya masing-masing. Yang saya jelaskan di awal, aksesnya bisa sebagai admin, bisa sebagai petugas, bisa sebagai pengawas. Tuh. Pada menu berikutnya yaitu menu transaksi. Transaksi ini ada input transaksi, ada transaksi masuk, ada transaksi keluar. Nah, input transaksi ini atau dalam menu transaksi ini saya buatkan juga shortcut di bagian atas. Jadi ketika mengakses menu apapun, apabila ada yang ingin melakukan transaksi, pengguna dengan mudah bisa langsung klik bagian di atas ini, tinggal dipilih. Ada transaksi baru, ada transaksi cicil, ada store baru. Nah, untuk input transaksi seperti ini. Nah, ini halaman input transaksi. Jadi bisa dipilih produknya di sini, yang diinputkan di data master di bagian data produk, kemudian nanti diklik, nah yang dibayarnya berapa? 100.000. Kemudian disimpan. Nah, sudah masuk. Nah, selain pilih produk ini, petugas juga bisa langsung menginputkan kodenya di bagian ini. Misalkan kodenya 26, tinggal di enter, nanti tinggal dimasukkan jumlah yang dibayar berapa. Nanti di tampilan sini
Jadi jumlah yang harus dibayar berapa, yang dibayarnya berapa, sisanya berapa. Nah, selanjutnya nanti tinggal dipilih ini bulannya bulan berapa. DSP di sini, atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan SPP. Nanti diisi bulannya. Bulan berapa siswa itu membayar. Nah, di sini ada grand totalnya berapa yang harus dibayar, total dibayarnya berapa, dan sisanya berapa. Kita cari siswa, kemudian kelas 10, kemudian klik proses pembayaran. Nah, ini dia kode transaksinya, tanggal transaksinya, NIS, nama, kemudian juga kelas, total transaksinya harus berapa, dibayarnya berapa, dan sisanya berapa. Di bagian atas ini ada beberapa tombol yang memang bisa digunakan untuk print bukti transaksi. Ada langsung printer dengan menggunakan kertas HPS. Kemudian ada print nota. Ini untuk printer thermal. Jadi nantinya seperti ini. Kemudian ada print menggunakan kwitansi yang bisa kita beli kwitansinya di toko-toko buku, tapi dengan ukuran yang paling besar. Ini sudah saya settingkan. Nah, seperti ini ketika print menggunakan kwitansi yang sudah dibeli. Nah, untuk transaksi cicil ini untuk melanjutkan transaksi yang pembayaran sebelumnya itu belum tuntas. Nah, misalnya untuk pembayaran PPDB ini dari yang kewajibannya 450.000 tapi baru dibayar 200.000, nanti akan ada sisa berarti 250.000. Jadi nanti kita klik tombol transaksi cicil, kemudian pilih tadi apa, mau bayar PPDB, nanti muncul sini sisa yang harus dibayarnya adalah sekitar 250.000. Kita coba klik bayar, kemudian masukkan nominalnya, baru dibayar lagi misalkan 100.000, kemudian klik simpan. Nah, ini sama seperti tadi, bisa di print, nota, dan kwitansi. Jadi nanti sisanya berapa. Kemudian kalau store baru adalah mengirimkan uang yang dari sekolah distorkan ke bank, disimpan di rekening yang sudah ditentukan. Nah, caranya adalah klik store baru ini, kemudian ini petugas diklik lihat data. Jadi mana yang mau distorkan nih dari semua produk yang sudah didaftarkan. Jadi store-nya itu per produk, tidak semua sekaligus. Kalau misalkan kita lihat total kan ada 1.465.000, tapi kita bisa pilih dulu mana yang akan distorkan. Nah, misalkan pilih PPDB. Dari 300.000 kita masukkan nomor rekeningnya. Kemudian ininya otomatis, ini juga otomatis, tinggal klik simpan. Nanti akan masuk ke transaksi keluar sebesar 300.000. Store dana PPDB ke rekening bank atas nama ini, kemudian jumlahnya berapa. Klik detailnya, kemudian ini di print untuk bukti validasi. Print di sini seperti ini, ada mengetahuinya siapa, kemudian petugas yang menyetorkan siapa, nanti ditandatangan. Kemudian kita masuk ke transaksi masuk. Nah, rekapitulasi transaksi masuk. Ini juga ada pilihannya, mau di copy, di ke Excel, di PDF kan, atau di print langsung. Dan kita juga bisa memilih mana yang akan dihilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke menu laporan. Pada menu laporan ini,
ada rekapitulasi DSP atau SPP yang dimana dibayar rutinan per bulan kalau menurut saya. Nah, kita coba klik. Nah, nanti dipilih kelasnya, kemudian dipilih tahun pelajarannya, kemudian klik filter. Ini muncul di kelas tersebut berapa orang dan sudah membayar sampai bulan apa, kemudian nanti sudah bayarnya berapa dan belum bayarnya berapa. Nah, ini rekapitulasi dalam 1 tahun ya, bukan hanya menjumlahkan ini saja. Jadi kalau misalkan untuk sekarang bulan Mei, kalau sudah bayar bulan Mei, berarti kan ada sisa 1 bulan lagi untuk bulan depan. Nah, nanti akan tersisa di sini 100.000 dan di sini jumlah kumulasi dari ke 11 bulan sebelumnya. Di sini juga ada untuk diekspor ke Excel. Nah, ini laporannya seperti ini. Kemudian kita laporan rekapitulasi produk. Ya, bedanya yang tadi itu hanya untuk DSP-nya saja, kalau ini untuk semua produknya. Ini dipilih kelasnya, kemudian pilih TP-nya, klik filter. Nanti akan muncul. Atau kalau misalkan melihat yang beberapa produk yang sudah dibayar ini. Nah, untuk DSP-nya baru bayar berapa, sisanya berapa, PPDB-nya berapa, punya berapa. Nah, kemudian nanti pilih laporan periode. Jadi nanti pilih produk dulu. Kemudian klik tanggal transaksinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian klik filter, nanti akan muncul seperti ini. Sama halnya dengan laporan periode, laporan kelas pun seperti itu. Nanti pilih dulu kelasnya atau pilih semua kelas, kemudian nanti pilih tanggalnya. Nah, semua kelas ini akan menampilkan seluruh kelas yang melakukan transaksi. Nah, kalau untuk pilih salah satu kelas, boleh pilih ini, kemudian klik filter. Kemudian pada bagian pengaturan ada, yang tadi sudah saya jelaskan, bagian pengaturan. Itu dia penjelasan singkat tentang aplikasi pengelolaan keuangan digital school payment application. Untuk lebih detailnya nanti akan saya buat video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.